Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Jamaah rahimakumullah. Ramadan ini kita diperjuangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diusahakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan yang bertakwa. Satu kelimit cerita dari sahabat bagaimana sahabat ini mempertahankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadan rahimakumullah. Sahabat yang satu ini namanya sahabat Thauban. Beliau setiap hari pergi ke masjid mengikuti jamaah di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Dan dia duduknya di tempat yang paling pojok karena takut kalau nanti di tempat yang lain mengganggu sahabat yang lain, maka duduk dia di paling pojok. Kemudian suatu ketika sahabat Thauban ini tidak kelihatan ketika sholat subuh. Maka Rasulullah dengan para sahabatnya kemudian ziarah ataupun berkunjung ke rumah Thauban. Kenapa gerangan kok sahabat ini tidak datang ke masjid untuk sholat subuh? Kemudian bersama sahabatnya Rasulullah berjalan. Ternyata perjalanan tidak hanya cukup 5-10 menit, tapi sampai memakan waktu 3 jam. Saking jauhnya ditempuh dengan jalan kaki. Sampai di rumahnya Thauban, kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya, "Wahai istri Thauban, kemanakah gerangan suamimu? Kenapa tidak mengikuti sholat subuh?" Dijawab oleh istrinya, "Iya Rasulullah, bahwa suami saya telah meninggal tadi malam dan sudah dikuburkan, sehingga pagi ini tidak mengikuti sholat subuh di Masjid Nabawi." Rasulullah dan para sahabatnya kemudian ziarah ke makam Thauban, kemudian kembali ke rumahnya dan bertanya, "Wahai istri Thauban, apakah ada pesan dari sahabat Thauban sebelum meninggal?" Si istri ini kemudian menjawab, "Ada, wahai Rasulullah. Tapi saya tidak paham apakah yang diucapkan itu." Tanya Rasulullah, "Apa ucapan itu?" Sebelum meninggal, Thauban mengatakan, "Kenapa tidak lebih jauh?" Kemudian mengatakan lagi, "Kenapa tidak yang baru?" Kemudian mengatakan lagi, "Kenapa tidak semuanya?" Saya tidak paham ya Rasulullah kata-kata ini. Kemudian dengan tertawa kecil Rasulullah SAW menyampaikan, "Ketahuilah wahai istri Thauban dan para sahabat semuanya. Yang pertama, kenapa dia kok teriak? Kenapa tidak lebih jauh? Karena sebelum dia meninggal, dia mengetahui pahala berjalannya dia ke masjid setiap hari. Maka dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kalau lebih jauh jarak dari rumah saya ke masjid, maka pasti pahala saya akan lebih banyak dari ini." Maka dia teriak itu. Kemudian yang kedua, dia teriak, "Kenapa tidak yang baru?" Ketahuilah para sahabat, pernah suatu ketika sahabat Thauban ini akan ke masjid di malam yang dingin dan hujan, maka dia di tengah jalan ketemu dengan seorang pengemis. Yang pengemis tersebut tidak memakai baju. Padahal sahabat Thauban ini memakai 2 baju. Yang satu baru, yang satu lama. Kemudian sahabat Thauban menghampiri, kemudian menyelimuti pengemis tadi dengan pakaiannya yang lama. Sebelum dia meninggal, dia melihat pahalanya yang besar sekali. Kemudian dia teriak, "Kenapa tidak saya berikan yang baru? Pasti kalau yang baru akan lebih besar pahalanya." Kemudian teriakan yang ketiga yaitu,
Kenapa tidak semuanya? Para sahabat semuanya kemudian memperhatikan sahabat Sauban sebetulnya juga membawa makanan ketika itu. Karena melihat pengemis tadi tidak membawa makanan sama sekali, dibagilah makanan yang untuk sahabat Sauban dibawa ke masjid, dan kemudian sebagian diberikan kepada pengemis tadi. Karena malam yang dingin tentu akan menjadi lapar ketika jalan jauh, maka sahabat Sauban membagi dua. Tapi ketika dia akan meninggal, dia mengetahui pahala seperti apa, maka dia teriak, kenapa tidak semuanya? Dia menyesal. Kalau bisa semua, pasti pahala saya akan lebih besar. Inilah jamaah rahimakumullah, perjuangan sahabat untuk mempertahankan ketakwaannya, mempertahankan tadarruknya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ramadan ini menjadi momentum bagi kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita semua untuk lebih menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.